Teman-teman yang dimuliakan Allah, kita setelah Ramadan atau bahkan mungkin sebelum Ramadan sampai ketika Ramadan itu sering sekali tanya tentang gimana supaya bisa beristiqomah dalam ketaatan dan kebaikan. Banyak dari kita yang Ramadan itu ibadahnya luar biasa, naik drastis, bisa maksimal setiap ibadah apapun, sholat, puasa, baca Al-Quran. Tapi selepas Ramadan ternyata banyak sekali yang langsung terjun bebas, kualitas maupun kuantitas ibadahnya. Nah, itu persoalannya bagaimana? Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berkalam di dalam surat Hud ayat 112. Ayat yang menjadikan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu rambutnya sampai beruban. Kenapa? Saking beratnya ayat ini. Isi ayatnya adalah fastatim kama umirta wa man taba ma'aka wala taqaw al-ayat. Nah, ayat tersebut memiliki makna bagaimana supaya istiqomah dan kita diperintahkan istiqomah dalam hal apa saja. Nah, yang pertama adalah tips supaya kita bisa beristiqomah di dalam ayat tersebut. Yang pertama, fastatim kama umirta. Beristiqomahlah pada apa perkara yang kamu diperintahkan. Jadi kita cukup melaksanakan ibadah yang sudah Allah perintahkan melalui Al-Quran maupun Al-Hadis. Sudah cukup. Tanpa harus menambah-nambahi dengan perkara-perkara yang lain. Nah, ini persoalan kita. Kebanyakan dari kita itu pengen melaksanakan ibadah yang mungkin ideal bagi dirinya, tapi ternyata dia sendiri yang kesusahan. Maka yang terpenting dalam melakukan ibadah adalah jalani sesuai kemampuan, bukan kemauan. Khairul amali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan adalah yang lebih konsisten, lebih sering, lebih istiqomah daripada meskipun sedikit. Maka mulailah perkara istiqomah itu dengan perkara-perkara yang mudah, yang mungkin tidak terlalu memberatkan. Itu yang pertama, kama umirta sebagaimana yang engkau diperintah. Yang kedua, wa man taba ma'aka. Tips supaya bisa istiqomah adalah kita senantiasa mengajak teman kita atau circle kita untuk bersama-sama beristiqomah dalam ketaatan. Kalau sendirian yakin berat, tapi kalau bareng-bareng sama teman itu insya Allah istiqomah lebih mudah. Makanya Allah menyampaikan di dalam ayat yang lain, wa kunu ma'as sholihin, senantiasalah bersama orang-orang yang soleh. Tips memilih rumah itu, pilih dulu tetangganya sebelum pilih rumah. Al-jaru qabla dar, kata para ulama begitu. Bahkan kalaupun kita tidak bisa bersama dengan orang soleh, minimal hati kita senantiasa terpaut, terpatri mencintai orang-orang yang soleh. Sebagaimana perkataan Imam Syafi'i, uhibbus solihin wa lastu minhum. Aku mencintai orang-orang yang soleh meskipun aku bukan dari mereka. Kenapa? La'alli ajidu syafa'ata bimahabbatihim. Karena bisa jadi saya mendapatkan syafaat, pertolongan berkat cinta saya kepada orang-orang yang soleh. Tips yang kedua ini, senantiasa bersama dengan orang yang soleh. Tips istiqomah yang ketiga adalah wala tataghaw. Jangan kita ini melampaui batas. Jangan kita ini kemudian berbuat yang tidak baik. Maksudnya apa? Bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara merusak niat ibadah dan lain sebagainya, amalan-amalan yang soleh adalah dengan bermaksiat kepada Allah. Kenapa? Imam Al-Bukhari sampai membuat bab di dalam kitab Sahih Bukhari beliau, satu bab namanya Al-Imanu Yazidu wa Yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Maksudnya apa? Yazidu bit ta'ah, iman itu akan bertambah dengan ketaatan kepada Allah. Wa yanqusu bil maksiyah, iman itu juga akan berkurang dengan maksiat. Maka hati-hati, kalau ada orang yang maksiat padahal sebelumnya sudah bagus ibadahnya, maka pasti akan berkurang ibadahnya. Nah, kalau di dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu memberikan salah satu tips bagaimana supaya kita merasakan manisnya iman, manisnya ibadah dalam sholat. Apa tipsnya? Man habba ay yajida halawatal iman fala yaghuddu basarahu. Kalau ada orang yang pengen merasakan manisnya iman, manisnya ibadah, manisnya sholat, maka hendaklah dia menundukkan pandangan. Nah, ini salah satu tips kenapa kok iman bisa bertambah dengan ibadah dan iman bisa berkurang karena maksiat. Syukran lakum wal afu minkum.